Diwajibkan bagi kalian menunaikan ibadah puasa dengan ketentuan tertentu, aturan tertentu, punya keistimewaan yang tidak sama dengan waktu-waktu sebelumnya, punya kemuliaan yang tak terlukiskan. Orang-orang dulu pernah diberikan ibadah puasa, tapi yang ini istimewa. La'allakum tattaqun, kalau kalian sungguh-sungguh serius menjalani puasa ini, maka kalian berpotensi mendapatkan derajat takwa. Satu, dengan takwa itu kalian bisa bahagia. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Al-Baqarah 189. Dua, dengan takwa itu kalian mudah mendapatkan pengetahuan. Wattaqullaha yu'allimukumullah. Quran surah kedua ayat 282 di akhir ayatnya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tiga, dengan takwa itu hidup kalian akan dijamin mudah, rizki kalian akan berlimpah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua di awal ayat ketiga. Bahkan dengan takwa itu, saya jamin kata Allah, kalian akan mendapatkan anugerah surga yang saya siapkan bahkan seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Segera kalian berevaluasi diri, segera kalian merenungkan, kalian mesti punya cita-cita kalau pulang nanti ke akhirat, kalian mendapatkan tempat di surga. Kata Allah, saya siapkan satu tempat di surga seluas langit dan bumi. Surganya untuk orang-orang takwa saja. Jadi ketika Allah meminta kita menunaikan puasa supaya serius ditunaikan untuk mendapatkan derajat takwa, tujuan utamanya bukan sekedar takwanya, tapi dengan takwa itu akan mengantarkan pada kemudahan hidup, kenyamanan hidup, rizki yang melimpah, bahagia, bahkan penambahan pengetahuan, dan puncaknya surga yang kita dambakan itu. Lalu orang-orang mulai bertanya, ya Rasulullah, kalau kami mesti mulai nanti puasanya, yang diwajibkan itu berapa lama puasanya? Berapa lama kami tunaikan? Apakah sama seperti puasa Asyura satu hari? Ataukah sama seperti puasa-puasa yang lainnya? Bagaimana kami kemudian mendapatkan keterangan tentang itu? Lalu ada orang juga yang bertanya, ya Rasulullah, kalau saya sakit bagaimana? Apakah saya tetap akan puasa? Kalau saya tidak puasa, bagaimana saya bisa mendapatkan kesempatan takwa? Apakah takwa diberikan bagi orang-orang sakit? Orang lain bertanya, ya Rasulullah, saya juga kalau di jalan bagaimana? Kalau perjalanan panjang dan tidak bisa menunaikan puasa, maka bagaimana konsekuensinya? Tiba-tiba ada lagi yang berkata, ya Rasulullah, fisik saya lemah, ini nggak mungkin saya bisa menunaikan puasa, keadaannya terbatas, bagaimana apa yang bisa saya lakukan? Maka turunlah kemudian ayat 184-nya untuk merespon aneka-aneka pertanyaan tadi, yang ditanyakan bukan untuk meragukan atau malas dalam menunaikan ibadahnya, tapi justru saking semangatnya ingin menunaikan dengan sempurna, mereka bertanya kemungkinan-kemungkinannya supaya bisa diatasi saat menjalani ibadahnya. Jadi motif sahabat itu kalau bertanya, ingin menunaikan ibadahnya secara sempurna, bukan ingin nawar. Itu masalah.